Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Amor ini. Pada episode ke-6 ini saya membahas tentang umur menikah tetapi tidak punya pacar. Ini solusinya. Saya akan memberikan satu solusi yang mudah sekali dilaksanakan sehingga seseorang dengan mudah juga mendapat pacar. Solusinya apa? Karena seorang sudah usia 30-an misalnya belum menikah, 34, 35, atau jangankan usia 30 lebih, usia 27, 28 yang belum punya pacar tapi ingin menikah. Jalan yang paling ampuh adalah Anda perlu dijodohkan dengan seseorang. Namun dalam cara ini tidak semua orang mau menerima untuk dijodohkan. Ada yang menolak. Kenapa dia menolak? Karena ini hanya masalah pandangan hidup. Sehingga dia tidak mau membuka hati untuk orang lain membantu dirinya untuk bisa mendapatkan seorang lawan jenis yang akan dijadikan sebagai pacar dan jodoh dan pasangan hidup. Dan bagi orang yang membuka hati, karena dia punya pandangan hidup luas, cara berpikirnya positif, ya aman-aman saja. Apakah dijodohkan itu hanya sekali jadi? Tidak. Bisa saja dijodohkan sampai yang kedua kali, ketiga kali. Tapi intinya bahwa orang kalau sudah menerima untuk dijodohkan, terus dapat. Lalu prosesnya lewat apa? Prosesnya lewat pacaran. Kalau cocok terus, kalau tidak cocok ya bubar. Seperti cocok ya terus, kalau tidak cocok juga ya bubar, putus. Seperti orang juga memilih pasangannya langsung tanpa dijodohkan, prosesnya lewat pacaran, kalau cocok ya terus, kalau tidak cocok ya bubar, putus. Lalu pertanyaannya, siapa yang nanti menjodohkan orang tersebut untuk mendapat pasangan hidup? Saya baca, sudah ada dalam buku saya ini yang saya sendiri menulis. Dijodohkan itu termasuk responsibel, yaitu individu yang sudah matang pribadinya dan memberi kesempatan untuk orang lain membantu usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini untuk mendapatkan teman hidup atau jodoh. Orang yang membantu di sini bukan sembarang orang. Biasanya dari bapak ibu kandung, adik kakak kandung, keluarga dekat, sahabat, atau om tante. Intinya dari orang yang mempunyai relasi hubungan dengan individu. Yang mengetahui watak karakter individu seperti apa. Dan nanti orang yang menjadi calon pasangannya itu juga seperti apa karakter, watak, pembawaan. Sehingga dijodohkan itu berarti kan dicocokkan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Jadi orang-orang yang dipakai untuk menjodohkan itu, menurut buku saya ini, Tuhan menggunakan dengan cara Tuhan melalui orang-orang tertentu untuk Anda mendapatkan pasangan hidup atau Anda dijodohkan oleh seseorang yang bakal nanti menjadi suami atau istri. Itu Tuhan memakai orang-orang itu. Bisa juga mendapat pasangan hidup karena bertemu langsung. Jadi Tuhan dengan caranya orang bisa mendapat pasangan hidup itu. Jadi seseorang yang dibantu dalam hal ini untuk mendapatkan pasangan hidup, sekali lagi bisa terjadi bila dia memiliki pandangan hidup yang luas, pandangan hidup yang positif. Ini contoh ada dua orang, dua pasang yang dijodohkan tahun itu, pacaran juga tahun itu, dan menikah juga tahun itu. Yaitu dari segi penelitian saya dijodohkan itu 6 bulan kemudian dalam mereka proses pacaran itu 6 bulan saja lalu menikah. Kemudian mendapat keturunan, seorang anak perempuan. Juga pasangan yang lain juga sama. Rata-rata mereka usia sudah 30 lebih. Itu dijodohkan. Lalu mereka pacaran. Lalu menikah. Kemudian setelah menikah
juga dapat keturunan seorang anak laki-laki. Dan dua pasang ini semua menikah pada masa COVID kemarin, 2021. Dan ada yang 2022 awal. Ini contoh bahwa pekerjaan Tuhan sementara berkarya tanpa kita sadari. Jadi kalau orang yang belum mendapat jodoh, berdoa dan berdoa memohon kepada Allah itu supaya dia memberi jalan untuk mendapatkan pasangan hidup bagi Anda. Salah satu jalan yaitu melalui dijodohkan. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya ini. Mohon like dan subscribe. Semoga channel saya ini berkembang untuk membagi ilmu kepada siapa saja.